Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Julianti, NIM H1D023119 dari kelas pemrograman mobile C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas proyek saya di ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman mobil C. Di sini karena saya NIM 119 dan berakhirnya 9, soal yang saya kerjakan adalah soal 9 yaitu aplikasi tracking aktivitas harian. Nah, aplikasi tracking ini apa sih? Jadi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat aktivitas harian pengguna seperti olahraga dan baca dilengkapi dan fitur timer, riwayat aktivitas, grafik untuk melihat ringkasan aktivitas. Lalu fitur utama yang wajib ada yaitu sesuai soal ada tambah aktivitas harian, timer aktivitas, riwayat aktivitas, grafik aktivitas, penyimpanan data lokal. Nah, pada bagian yang pertama ini atau bagian Flutter, nah tujuan dari pembuatan aplikasi ini untuk membantu pengguna mencatat aktivitas harian serta mengetahui durasi waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan riwayat aktivitas dan visualisasi grafik agar pengguna dapat mengevaluasi produktivitasnya secara lebih struktur. Target pengguna aplikasi ini meliputi mahasiswa, pekerja, dan pengguna umum yang ingin meningkatkan manajemen waktu. Nah, buat fitur pada aplikasi yang Flutter yang saya sudah buat, yaitu ada landing page dan login, lalu ada halaman dashboard, lalu ada dua timer, yaitu stopwatch dan Pomodoro, halaman riwayat aktivitas, lengkap dengan filter dan pencarian, lalu halaman profil untuk melihat statistik dan mengelola kategori aktivitas. Dan semua datanya itu disimpan di lokal menggunakan Hive. Lalu untuk teknologi yang saya gunakan ada Flutter SDK dan bahasa Dart, provider sebagai state management, lalu Hive sebagai database lokal, dan FLchart untuk visualisasi grafik. Nah, pola arsitektur yang digunakan adalah MVVM atau model view model untuk memisahkan tampilan logika bisnis dan data sehingga kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Tantangan dan solusi dari pembuatan aplikasi ini yang pertama adalah aplikasi ini menggunakan pengolahan timer dan sinkronisasi data dengan tampilan aplikasi sehingga menjadi tantangan bagi saya dan untuk mengatasi hal tersebut saya menggunakan provider agar setiap perubahan data dapat langsung memperbarui tampilan secara otomatis. Selain itu pemilihan Hive sebagai database lokal untuk membantu menjaga performa aplikasi tetap ringan dan cepat. Mungkin langsung saja untuk demo dari aplikasi yang pertama. Nah, untuk demo untuk aplikasi pertama seperti ini. Jadi di sini akan ada halaman landing page, yaitu di sini saya menamai aplikasi itu aplikasi tracking kita. Lalu maka akan masuk ke halaman selanjutnya atau halaman untuk menginputkan nama atau username. Di sini contohnya nama saya sendiri yaitu Vina. Mulai maka akan langsung masuk ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini ada berapa bagian itu. Yang pertama ada motivasi, lalu fokus hari ini itu totalnya berapa. Karena di sini saya belum mencoba karena ini masih di localhost, jadinya riwayat yang sudah saya simpan tadi akan hilang. Nah, di sini kita contoh menambahkan belajar Flutter, kategorinya belajar. Saat mulai maka timer akan berjalan. Nah, ini untuk timernya ada detik, menit, dan jam. Dan itu setelah di pause maka akan masuk ke halaman dashboard untuk ringkasan fokus hari ini dan statistik juga muncul di halaman dashboard. Ada aktivitas terakhir juga, lalu di halaman timer itu juga sama seperti halaman halaman tadi tambah tambah di bagian ini mulai baru itu halaman timer. Lalu di sini juga ada metode Pomodoro atau eh, beberapa step-step gitu sesuai dengan teknik Pomodoro untuk belajar. Contohnya ada fokusnya kita belajar 25 menit, maka saat kita mulai di sini timernya akan dimulai dari 2 menit ke 25 dan berhitung mundur. Lalu selanjutnya ada juga istirahat 5 menit dan istirahat panjang 15 menit. Di sini juga teman-teman bisa memilih berapa kategori belajar, bekerja, olahraga, istirahat, membaca. Dan bisa menambah kategori juga jika memang kategorinya tidak ada. Contohnya kita ingin menambah kategori profesional. Maka saat disimpan akan muncul di bagian sini profesional. Lalu bagian riwayat, riwayat adalah yang sudah pernah kita riwayat dari aktivitas kita. Di sini ada filter juga untuk belajar, bisa diklik, belajar yang mana, bekerja yang mana, olahraga yang mana. Ini bisa di-scroll ke istirahat membaca profesional, bisa diklik dan bisa dicari juga. Contohnya kita mau mencari belajar, maka akan muncul belajar gitu.
Setelah itu, kita juga bisa ada halaman profile. Halaman profile ini bisa mengedit username, dan ada total aktivitas untuk ringkasan statistiknya, ada total waktunya juga. Kita juga bisa menghapus semua data riwayat kita di aplikasi ini jika memang sudah banyak riwayatnya. Nah, nanti akan muncul pop-up, tindakan ini dapat dibatalkan dan riwayat akan dihapus. Nah, saat klik hapus, maka semua riwayatnya akan hilang. Nah, ini juga ada halaman tentang berisi informasi mengenai aplikasi ini. Di sini juga ada button untuk keluar. Saat keluar, maka ini akan keluar gitu. Ini untuk halaman dari ini yang aplikasi Flutter. Mungkin selanjutnya akan dilanjut ke aplikasi Ionic. Jadi untuk Ionic sendiri itu di sini saya menggunakan Ionic dan Vue 3. Tujuan dari aplikasi ini yaitu versi Ionic dari aplikasi dating yang dikembangkan dengan tujuan yang sama, yaitu membantu pengguna melacak aktivitas harian dan durasi waktu secara real time. Aplikasi ini juga berjalan di berbagai platform baik web maupun mobile. Fiturnya sama juga, ada dashboard statistik, habis itu fitur timer, pengolahan aktivitas secara lengkap, tambah edit hapus halaman riwayat aktivitas, ada visualisasi data menggunakan grafik. Nah, semua datanya juga disimpan secara lokal melalui storage bawaan Ionic. Dan aplikasi ini dibangun menggunakan Ionic Framework, tentunya VJS, Ionic Storage untuk penyimpanan data lokal, lalu ada Chart.js untuk grafik, kapasitor untuk build ke platform mobil. Habis itu, pola arsitekturnya juga menggunakan MVVM dengan pemisahan model data, service, dan tampilan agar aplikasi mudah dikelola. Tantangan saya dari pembuatan aplikasi ini adalah menjaga akurasi timer dan konsistensi data dari timernya. Jadi, untuk menghadapi tantangan tersebut, solusinya adalah menggunakan time map atau menghitung durasi aktivitas sehingga timer tetap akurat meskipun aplikasi diminimalkan atau berpindah halaman. Selain itu, penggunaan service sebagai pusat pengolahan data membantu menjaga konsistensi antar halaman. Langsung saja mungkin ke demo aplikasinya. Di sini ada halaman dashboard dari aplikasi Ionic-nya, ada total statistik dari aktivitas dan total waktunya. Habis itu di sini juga ada statistik berapa, ada total aktivitas, selesainya berapa, sedang berjalan, dan total durasi. Di sini juga ada beberapa aksi cepat, yaitu ada tambah aktivitas, maka akan masuk ke halaman tambah. Contohnya itu ada membaca novel, habis itu deskripsinya membaca, saat diklik tambah, maka akan ada di sini dan kita bisa langsung start gitu, bisa edit juga. Jika kita start, maka durasinya akan berjalan gitu. Kita bisa stop juga, bisa itu kita juga bisa edit untuk datanya. Lalu kita juga bisa hapus untuk aktivitasnya. Setelah itu di sini juga selain tampilan dari halaman tambah itu ada aktivitas hari ini, ada lihat riwayat juga, itu ada riwayat-riwayat kita dari hari ini, kemarin, ataupun yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa refresh juga untuk halamannya, kita bisa kembali juga. Oh, kita juga ada halaman statistik. Nah, statistik ini adalah grafik dari total perharinya, kira-kira kita berapa jam untuk beraktivitas. Kita juga ada ringkasan. Di sini ringkasan itu adalah ringkasan per 7 hari, lalu per rata-rata per harinya berapa, dan hari paling produktif atau paling lamanya itu berapa di hari. Contohnya di hari Sabtu 13 Desember ada 3 jam gitu. Terus juga bisa refresh halaman, itu kita bisa kembali ke halaman home. Ini di sini ada fitur data demo sebenarnya untuk menginputkan eh, data-data demo dari Ionic ini. Kita juga ada aktivitas terbaru itu, maka akan kembali ke halaman riwayat aktivitas. Setelah itu, di sini tampilkan juga ada grafik progres 7 hari terakhir atau yang terhubung dengan halaman statistik yang tadi ini. Gitu. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.